Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala peran tugas kita di sepanjang hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan yang masih tetap kami rasakan, yang masih tetap kami dapatkan sampai dengan saat ini. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami dan memberkati kami dengan kehidupan yang baru. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan, sebelum kami menjalani akan kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mohon kiranya Engkau berfirman kepada kami. Firman-Mu yang akan kami nantikan ini kiranya dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk kami dapat berjalan dalam jalan yang telah Kau tentukan kepada kami. Roh Kudus telah memimpin kami, memberikan kami pengertian serta damai sejahtera agar firman-Mu ini dapat kami terima dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 11 April tahun 2022, terambil dari Ayub pasal 19 ayat 25. Ayub pasal 19 ayat 25, demikian bunyinya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sekali lagi, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian firman Tuhan. Saudara, penderitaan seringkali menjadikan kita putus asa. Dan ada saja orang yang menganggap Tuhan tidak ada di dalam penderitaannya atau ketika ia sedang menderita. Benarkah demikian? Benarkah Tuhan meninggalkan akan umatnya yang sedang menderita atau yang sedang dalam persoalan? Benarkah Tuhan abai kepada umat yang Ia kasihi? Saudara terkasih, Ayub adalah seorang tokoh yang memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Akan tetapi, ia juga adalah seorang pribadi yang mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Dan bahkan sempat ia mempertanyakan mengapa ia merasakan penderitaan tersebut. Ayub adalah orang yang merasakan kegetiran hidup yang mungkin tidak pernah dihadapi seorang manusia yang memiliki kepercayaan yang luar biasa tentang Tuhan. Ia kehilangan segalanya. Kehilangan anak-anak yang ia kasihi, bahkan kehilangan istrinya, teman-temannya. Dan saat dia mengalami suatu penyakit yang hampir membawanya kepada kematian. Banyak orang meratapi penderitaannya dan memberikan argumen mengapa dia mengalami hal yang sedemikian perihnya. Ayub bergumul dengan peran Allah di dalam penderitaannya. Namun dalam pergumulannya itu Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub tahu dan yakin bahwa Tuhan Allah yang ia percayai, yang ia sembah, yang ia ikuti tetap ada di dalam hidupnya dan ia tetap berpengharapan kepadanya. Memang tidak mudah, tapi kita harus terus berusaha mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah berkat yang tidak terkira dari Tuhan. Hidup ini bukan saja sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan saja kita telah ditebus dari segala dosa-dosa kita dan kita diselamatkan dari maut. Namun Tuhan juga telah memelihara akan hidup kita. Bukan hanya hidup kita yang lalu ataupun yang sekarang, tapi juga hidup kita yang akan datang.
Saudara terkasih, bila kita merenungkan kembali kehidupan kita ini, kita akan menemukan misteri karya Allah yang begitu mulia dan sempurna. Sebagaimana Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Baik suka maupun duka, manis maupun pahit yang kita jalani, yang kita rasakan, kita harus mampu bertahan. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, seburuk apapun itu, pasti Tuhan sanggup memulihkannya. Tuhan Yesus Kristus juga telah mewujudkan atau menyatakan hal itu kepada kita. Dia mau mengalami sebuah proses panjang yang begitu penuh dengan penderitaan, kesakitan. Panjang bukan berarti bertahun-tahun lamanya. Tetapi 5 menit saja di dalam penderitaan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, begitu luar biasa sakitnya. Berjam-jam dia mengalami akan hal itu. Demi apa? Demi kita bisa selamat. Dia mau melewati akan pahit, akan penderitaan dunia ini oleh karena kita, supaya kita semua memperoleh kebahagiaan, supaya kita semua dipulihkan, supaya kita semua dapat diselamatkan. Dalam segala keadaan, Tuhan Allah menunjukkan dirinya tetap setia dan baik bagi kita. Karena itu saudara, marilah kita semakin yakin bahwa Tuhan adalah di atas segala masalah dan juga penderitaan kita. Di tengah kepedihan, kesulitan, pasti ada kepastian keselamatan, kekuatan, dan sukacita. Dan Ia akan memberikan kebahagiaan yang kekal kepada kita yang mau bertahan melalui proses kehidupan ini. Tetaplah yakin pada Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah berpengharapan. Dia akan memulihkan, Dia akan menyembuhkan, karena Dia adalah penebus hidup kita. Dia bangkit dan juga membangkitkan kita dari segala kesengsaraan, kesakitan, duka cita, persoalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah menguatkan iman kami untuk kami senantiasa berpengharapan dan berkeyakinan kepadamu. Sekalipun banyak persoalan ataupun kesulitan, hambatan yang kami hadapi Tuhan, kami ingin seperti Ayub yang membuktikan akan iman percayanya dengan berkata, Engkau adalah penebus hidup kami. Engkau telah bangkit dari atas debu. Engkau memberikan kami bukan saja pengharapan Tuhan, tapi juga kekuatan, sukacita, damai, dan juga kebahagiaan. Mampukan kami untuk sabar menghadapi semua hal yang datang kepada kami Tuhan. Tambahkanlah hikmat kebijaksanaan kepada kami, untuk kami dapat tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami hindari, agar kami tetap hidup mempercayai dan berpengharapan pada Engkau. Karena ketika kami berpengharapan padamu Tuhan atau percaya padamu, maka kami akan melihat kepastian yang indah yang telah Kau sediakan atau janjikan bagi kami. Dan kami hendak menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami pasti bisa melewatinya selama Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.
Amin. Tetap berkeyakinan dan berpengharapan kepada Tuhan yang adalah penebus kita, yang menyelamatkan kita, dan yang akan memulihkan keadaan kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati. Salam sehat.